Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sigit Febrianto MPD selaku dosen pengampun mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya banggakan, saya Sekar Marjan Safia selaku moderator bersama tiga rekan saya, Teh Anissa Rahayu, Teh Vina Fitriana, dan Teh Pikia Pariha dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai konsep dasar pembelajaran dan evaluasi menyimak dan berbicara permulaan. Pengertian konsep dasar pembelajaran dalam memaknai konsep maka akan berhubungan dengan teori, sedangkan teori akan berkaitan dengan sesuatu hal yang dipandang secara ilmiah. Jika teori berhubungan dengan konsep, maka dalam uraian tentang konsep dasar pembelajaran akan tertuju pada landasan ilmiah pembelajaran. Dalam belajar ada yang dinamakan proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Oleh karena itu, guru hendaknya berperan dalam memfasilitasi agar terjadi proses mental emosional siswa tersebut sehingga kemajuan belajar dapat dicapai dalam proses pembelajaran. Hakikat belajar. Belajar merupakan aktivitas yang disengaja yang dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Menurut Sujana tahun 1989, belajar merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Sedangkan belajar menurut Gagne tahun 1984 adalah suatu proses perubahan perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Beberapa pengertian belajar yang dipandang dari tujuan dan proses berbagai pengalaman diantaranya belajar merupakan suatu proses, yaitu kegiatan yang berkesinambungan yang dimulai sejak lahir dan terus berlangsung seumur hidup. Dalam belajar terjadi adanya perubahan tingkah laku yang bersifat relatif permanen. Hasil belajar ditunjukkan dengan aktivitas-aktivitas tingkah laku secara keseluruhan. Adanya peranan kepribadian dalam proses belajar antara lain aspek motivasi, emosional, sikap, dan sebagainya. Pengertian menyimak. Menyimak merupakan salah satu keterampilan dari 4 keterampilan pelajaran bahasa Indonesia. Menurut Rivers, kebanyakan orang dewasa menggunakan 45% untuk menyimak, 30% untuk berbicara, 16% untuk membaca, dan 9% untuk menulis. Dari pernyataan ini perlu kita sadari bahwa akan sangat pentingnya kita mempunyai keterampilan menyimak ini. Kemudian tes menyimak. Tes kemampuan menyimak adalah kemampuan peserta tes untuk memahami isi wacana yang dikomunikasikan secara lisan langsung oleh pembicara atau sekedar rekaman audio atau video. Pemahaman itu dapat mengacu kepada pemahaman secara umum seperti topik yang dibahas atau garis besar cara isinya atau bagian-bagian yang lebih terinci termasuk pelaku, lokasi, waktu, dan beberapa aspek yang menonjol. Kemudian adapun tesnya sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi kalimat topik. Yang kedua menjawab pertanyaan tes bacaan. Yang ketiga pengetahuan kosakata. Yang keempat menyelesaikan cerita. Yang kelima merangkum. Kemudian menurut Setiawan, manfaat menyimak antara lain adalah sebagai berikut. A. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang berharga bagi kemanusiaan, sebab menyimak memiliki nilai informatif, yaitu memberikan masukan-masukan tertentu yang menjadikan kita lebih berpengalaman. Kemudian B. Meningkatkan intelektualitas serta memperdalam penghayatan keilmuan dan khazanah ilmu. Yang kemudian C. Memperkaya kosakata kita, menambah
perbendaharaan ungkapan yang tepat, bermutu, dan puitis. Orang yang banyak menyimak komunikasinya menjadi lebih lancar dan kata-kata yang digunakan lebih variatif. Kemudian D. Memperluas wawasan, meningkatkan penghayatan hidup, serta membina sifat terbuka dan objektif. Yang terakhir, E. Meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial. Tujuan menyimak yaitu yang pertama, menyimak untuk belajar, yaitu untuk memperoleh pengetahuan dari ujaran pembicara. Tujuan menyimak yaitu yang pertama, menyimak untuk belajar, yaitu untuk memperoleh pengetahuan dari ujaran pembicara. Menyimak yaitu untuk menikmati keindahan audial, yaitu menyimak dengan menekankan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diajarkan atau yang diperdengarkan. Menyimak untuk mengevaluasi, menyimak dengan maksud agar dia dapat menilai apa-apa yang dia simak, baik buruk, indah, jelek, dan lain-lain. Terus menyimak untuk mengapresiasi materi simakan. Orang menyimak agar dapat menikmati atau menghargai apa-apa yang disimaknya. Menyimak untuk mengomunikasikan ide-idenya sendiri. Orang yang menyimak dengan maksud agar dapat mengomunikasikan ide-ide, gagasan maupun perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi dengan tepat, yaitu menyimak dengan maksud dan tujuan agar si penyimak dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat. Mana bunyi berbicara. Keterampilan berbicara adalah salah satu keterampilan berbahasa sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi, atau katakan untuk mengapresiasikan, menyatakan serta mengungkapkan pendapat atau pikiran dan perasaan kepada seseorang atau sekelompok secara lisan, baik secara berhadapan ataupun dengan jarak jauh. Berbicara sebagai salah satu aspek keterampilan berbahasa memiliki keterkaitan erat dengan aspek keterampilan berbahasa lainnya, yaitu antara berbicara dengan menyimak, berbicara dengan menulis, dan berbicara dengan membaca. Tes berbicara. Untuk menilai kompetensi berbicara serta peserta didik, kita dapat membuat dan menggunakan rubrik yang sengaja disiapkan untuk maksud itu. Komponen penilaian harus melibatkan unsur bahasa dan kandungan makna. Namun demikian, karena tugas yang demikian lebih tepat dilakukan dalam tes, proses yang sekaligus menjadi sebagai dari strategi pembelajaran, guru juga perlu mencatat kesalahan-kesalahan kebahasaan yang dilakukan peserta didik untuk dibetulkan kemudian. Ingat, kita sebaiknya tidak memotong pembicaraannya peserta didik agar mereka tidak terganggu dan justru mematikan keberaniannya. Aspek yang mempengaruhi kemahiran berbicara. Dalam rangka pembinaan keterampilan berbicara, hal yang perlu diperhatikan guru dalam membina keefektifan berbicara menurut Arshad. Ada dua aspek, yakni aspek kebahasaan mencakup lafal, intonasi, tekanan, dan ritme, dan penggunaan kata dan kalimat, dan aspek non-kebahasaan yang mencakup kenyaringan suara, kelancaran, sikap berbicara, gerak dan mimik, penalaran, santun berbicara. Jalongo 1992 menyatakan pendapatnya bahwa dalam praktek berbahasa, baik dalam bentuk reseptif maupun produktif atau ekspresif, komponen kebahasaan akan selalu muncul. Komponen kebahasaan tersebut adalah fonologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Berkaitan dengan komponen fonologis, anak dituntut untuk menguasai sistem bunyi. Tingkah laku yang tampak pada anak adalah pemahaman serta pemproduksian bunyi-bunyi lingual seperti tekanan, nada,
kesenyapan atau ciri-ciri prosodi bait dalam sajak yang lain. Hubungan menyimak dengan berbicara. Kemampuan menyimak berkaitan erat dengan kemampuan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung, merupakan komunikasi tatap muka. Strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Latihan menggunakan bahasa lisan. 1. Kegiatan berbicara informal meliputi percakapan, menunjukkan dan menceritakan serta diskusi. Yang kedua, kegiatan berbicara interaktif meliputi pengisahan cerita dan pembacaan drama. Yang ketiga, kegiatan yang lebih formal meliputi laporan lisan, wawancara, dan debat. Yang keempat, kegiatan dramatik meliputi bermain drama, bermain peran, bermain boneka tangan, penulisan naskah, dan produksi teater, dan sebagainya. Evaluasi belajar. Pengecekan kemampuan berbicara siswa dilakukan dengan mengacu pada kompetensi dasar sebagaimana ditetapkan dalam kurikulum. Adapun bentuk evaluasi yang dilakukan sebaiknya lebih kontekstual melalui pemberian tes. Bentuk tes yang dapat dipilih guru antara lain tes performasi. Dengan demikian, evaluasi yang dilakukan dirasakan akan lebih bermakna dan guru mendapatkan data kemampuan siswa secara otentik. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena kami juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.